Censor dan anak-anak terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini sebelum kita awali kegiatan pembelajaran kita, mari kita pujikan sebuah lagu supaya hidup kita diberkati, dan kami percaya berkat Tuhan akan turun untuk kita semuanya, dengan judul Seperti Rusa.
kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, kiranya Tuhan berkati semuanya. Bagi yang menyampaikan firman, hamba-Mu yang menyampaikan firman, berkati semuanya. Semuanya datang dari-Mu Tuhan. Berkati anak semuanya yang akan mengerjakan tes maupun yang mau PJJ, Tuhan berkati semuanya. Anak-anak bisa makin cerdas, makin pintar, makin luar biasa, makin sehat, diberkati Tuhan sepanjang masa depan dijamin Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Semangat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu ada beserta kita semuanya. Pada pagi hari ini Miss Dia akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan ya, yang akan Miss Dia ambil dari Yakobus 5 ayat 16. Akan Miss Dia bacakan untuk kalian semua. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke, ya. Pada pagi hari ini Miss Dia akan ambil poinnya di ayat 16b, yaitu doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Tema yang pagi ini Miss Dia ambil adalah menjadikan doa sebagai gaya hidup kita ya. Gaya hidup itu apa sih ya? Gaya hidup itu adalah lifestyle ya, satu kebiasaan yang kita lakukan ya, yang menjadi gaya dalam hidup kita ya. Pada pagi hari ini Miss Dia ingin mengajak kalian ya, sama-sama belajar bahwa mari kita jadikan doa itu sebagai gaya hidup kita, menjadi suatu kebiasaan dalam hidup kita ya. Kata-kata doa ya itu sangat mudah diucapkan ya. Jika ada masalah, ayo berdoa ya, ayo rajin berdoa dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya sulit sekali untuk dilakukan, karena kadang mungkin rutinitas yang terlalu sibuk, terlalu padat, atau mungkin ada rasa malas untuk beranjak berdoa atau meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Itu yang sering menjadi kendala-kendala atau batu sandungan dalam hidup kita ya. Padahal doa itu adalah merupakan salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan ya. Kita selalu melakukan komunikasi dengan manusia lain, dengan sesama kita ya. Kita berinteraksi dengan orang lain ya, menjalin komunikasi. Jika kita tidak mengenal orang tersebut, tentu kita tidak menjalin komunikasi dengan orang tersebut. Tentu jika kita tidak menjalin komunikasi dengan orang tersebut, kita tidak mengenalnya, tentu kita juga tidak tahu apa karakternya, apa keinginannya, bagaimana sifatnya, bagaimana perilakunya sehari-hari ya. Tetapi bagaimana jika kita mengenal orang tersebut, kita sering berkomunikasi dengan orang tersebut. Misalnya kita memiliki sahabat, tentu kita akan sering berkomunikasi dengan sahabat kita. Bahkan saat sahabat kita tidak mengatakan sesuatu, dari gestur tubuhnya pun kita sudah dapat menilai. Mungkin saat itu dia sedang marah, atau dia sedang sedih, atau dia mungkin sedang galau. Kita sudah dapat menilai tanpa dia bercerita terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita sudah menjalin komunikasi dengan dia. Kita sudah mengenal dia dengan baik ya. Begitu juga doa. Doa itu adalah cara komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana cara kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan ya. Dengan doa kita dapat mengenal karakter Kristus dalam hidup kita. Kita dapat meneladani karakter Kristus dalam hidup kita. Dengan doa kita dapat menjalin keintiman dengan Tuhan. Dengan doa pun Tuhan juga lebih mengenal hati kita. Walaupun saya yakin, saya pun tahu Tuhan itu mengenal kita, bahkan lebih dari kita sendiri mengenal diri kita. Tetapi saat kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, itu ada keintiman yang terjadi antara kita dengan Tuhan ya. Untuk lebih mempererat jalinan komunikasi kita dengan Tuhan, yaitu melalui doa ya. Seringkali ya kita itu berdoa jika kita sedang ada masalah atau ada kesusahan, atau mungkin jika kita sedang galau atau hidup kita sedang dilanda duka cita. Tapi saat kita merasakan sukacita, kita lupa untuk berdoa ya. Tapi pada pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar bahwa kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, bukan hanya pada saat Tuhan kita membutuhkan Tuhan saja, tidak hanya pada saat kita bermasalah saja,
Tapi biarlah kita datang kepada Tuhan itu karena kerinduan hati kita ingin mengenal Tuhan, karena kerinduan hati kita ingin mengenal pribadinya. Ya, kita ingin menjalin komunikasi dengan Tuhan. Biarlah doa itu dijadikan nafas dalam hidup kita. Ya, ada yang mengatakan ya bahwa doa adalah nafas orang Kristen. Ya, manusia jika berhenti bernafas otomatis dia mati. Ya, begitu juga saat kita berhenti berdoa, otomatis kita mati. Mungkin tidak mati secara jasmani, tetapi secara rohani kita menjadi mati. Kita menjadi kering, kita menjadi layu. Kadang di saat rohani kita mati, saat tertimpa masalah sedikit kita menjadi frustasi, kita menjadi mudah marah, mudah panik, ya. Karena apa? Jiwa kita, yang rohani kita yang kering tanpa Tuhan. Tapi saat kita sudah terbiasa menjalin komunikasi dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan saat ada masalah, Tuhan tahu, ya. Kita percaya, oh ada Tuhan yang akan menyelesaikan setiap masalah saya. Ada ketenangan tersendiri dalam hidup kita. Ya. Mari pagi hari ini kita jadikan doa itu sebagai gaya hidup dalam hidup kita. Kita jadikan doa itu sebagai pegangan hidup kita. Ya, jangan sampai kita meninggalkan doa. Jangan kita sampai berdoa itu hanya saat ya ada waktu kosong saja. Tapi kita luangkan waktu kita berikan waktu kita khusus kepada Tuhan. Ya, mari kita sediakan waktu kita pada Tuhan, karena Tuhan pun juga menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Ya, mungkin sudah bisa ambil sedikit contoh ya. Kita mungkin kan sebagai pelajar ya, atau sebagai pelajar mungkin membutuhkan barang, misalnya pulpen. Ya, orang tua tahu, mama papa tahu kalau kita itu pulpen itu adalah hal yang penting untuk pelajar. Pasti setiap orang pelajar punya pulpen ya. Tapi pulpen kita habis tiba-tiba. Ya. Tapi kita tidak pernah bilang atau menyampaikan kepada orang tua kita, mama papa kita, kalau pulpen kita itu habis. Kira-kira orang tua tahu enggak? Enggak kan? Walaupun orang tua tahu itu pulpen itu kebutuhan kita, tapi kita tidak pernah komunikasi dengan orang tua bahwa mah pak pulpen saya habis, saya butuh pulpen, minta tolong dibelikan. Kita tidak pernah menyampaikan ke orang tua, ya otomatis tidak dibelikan. Begitu juga kita dengan Tuhan. Ya, mungkin saat kita ada masalah, kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Tapi tidak hanya pada saat ada masalah saja kita berdoa dengan Tuhan, tapi biarlah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita rindukan, ya, itu biarlah Tuhan tahu, ya, bahwa kita itu merindukan Tuhan. Tuhan ingin anak-anaknya itu merindukan Tuhan. Mari kita belajar pada pagi hari ini. Kita jadikan doa itu sebagai nafas hidup kita. Kita jadikan doa itu sebagai lifestyle atau gaya hidup kita. Ya, karena dengan doa itu besar sekali kuasanya. Ya, besar sekali. Bahkan di Alkitab dikatakan ya, doa orang benar itu besar kuasanya. Tidak ada kekuatan apapun yang mengalahkan ya dengan doa. Kekuatan terbesar dalam hidup ini, dalam dunia ini adalah doa. Sekeras apapun hati kita, itu bisa dilembutkan oleh doa. Apapun masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita bisa terselesaikan dengan doa. Mari jalin hubungan komunikasi dengan Tuhan. Jalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Maka hidup kita akan bertumbuh. Ya, biarlah Tuhan yang tahu setiap rencana hidup kita, biarlah Tuhan yang menentukan setiap hidup kita melalui komunikasi dengan Tuhan. Ya, mari saya ajak semuanya bisa juga belajar lebih lagi. Kalian juga harus belajar ya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari jadikan doa itu sebagai gaya hidup kita, ya, sebagai lifestyle kita, ya. Orang kalau sudah gaya hidup itu kan pasti akan selalu dilakukan ya. Itu menjadi sesuatu spesialis, sesuatu hal yang akan sering kita lakukan. Nah, marilah kita sering melakukannya. Kita sering doa, kita sediakan waktu khusus untuk Tuhan. Ya. Saya harap firman hari ini dapat menjadi pembelajaran buat hidup kita, juga buat kalian semuanya. Terima kasih, mari kita berdoa.
Bapa kami di surga mengucap syukur padamu Tuhan. Kiranya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami belajar Tuhan untuk menyediakan waktu khusus bagimu Tuhan, untuk menjalin komunikasi denganmu Bapa, karena kami percaya Tuhan hubungan yang erat dengan Engkau Tuhan akan menumbuhkan rohani kami Bapa. Hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan akan membuat hidup kami lebih bergairah Bapa, hidup kami lebih bermakna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Kiranya Kau sertai kami semua setiap aktivitas yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semangat pagi, terus semangat ya, jaga kesehatan ya, jangan lupa protap. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.